Halo teman, jelang Ramadan, OJK peringatkan 10 modus kejahatan keuangan yang mungkin akan terjadi. Nah, kita tahu sekarang kan hampir puasa ya teman, jadi OJK mewanti-wanti nasabahnya akan lebih berhati-hati kepada 10 modus kejahatan ini. Nah, apa itu saja? Mari kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama adalah penawaran arisan untuk menyambut Lebaran. Dan ini banyak sekali terjadi, jadi teman-teman kalau ada yang menawarkan arisan itu sekarang harus lebih berhati-hati, harus cross check dulu uangnya, karena banyak sekali orang yang terjebak tentang masalah ini. Jadi dia ditawarkan dia membayar arisan padahal uangnya hilang begitu saja, tidak diurus seperti itu teman-teman, jadi harus lebih berhati-hati. Untuk yang kedua adalah penawaran investasi bodong. Jadi ini kita ditawarkan untuk investasi sejumlah uang dan akan dapat timbal balik yang besar, biasanya bisa 100%, itu jelas penipuan. Jadi lebih baik teman-teman simpan uangnya, jangan diinvestasikan kepada investasi yang tidak jelas juntrungnya. Untuk yang ketiga adalah modus skimming dan phishing, pencurian data kartu ATM. Ini biasanya melalui link di media sosial seperti Facebook, Instagram. Jadi jangan sembarang klik link ya teman. Apalagi jelang Ramadan, uang itu harus kita simpan dengan sampai kita kena scamming atau penipuan. Nah, untuk yang keempat adalah modus social engineering atau hipnotis. Nah, ini banyak terjadi di orang-orang kita karena ya sekarang banyak sekali orang yang tidak waspada tentang masalah ini, tahu-tahu dia digendam atau dihipnotis. Jadi lebih berhati-hati saja, harus cek orangnya. Kalau kita berjalan-jalan itu kalau ada yang mencurigakan, lebih baik kita pergi dari daerah situ agar kita tidak dihipnotis ya teman. Nah, untuk yang kelima adalah modus card tapping. Jadi ada orang yang pasang CCTV, ada orang yang pasang alat di ATM, jadi kalau kita ngambil uang itu data kita bisa terdeteksi. Jadi ini harap berhati-hati. Nah, saya menganjurkan ini jika teman-teman masuk ATM itu harus cek terlebih dahulu apakah aman atau tidak, apakah ada yang mencurigakan atau tidak. Kalau ada sampai yang mencurigakan, teman-teman ganti ATM saja, jangan sampai bertransaksi di ATM itu. Nanti takutnya teman-teman ATM-nya akan disadap dan dilacak dan uang teman-teman akan dikuras. Itu sangat amat berbahaya sekali. Nah, untuk yang keenam adalah modus penyadapan hacker melalui aplikasi. Nah, ini biasanya teman-teman untuk download aplikasi yang tidak resmi dari Play Store itu bisa kena masalah ini. Jadi aplikasi yang tidak dari Play Store itu biasanya akan ada fitur untuk menyadap akun teman-teman. Akun itu maksudnya akun bank, akun password m-banking dan hal-hal yang lainnya. Jadi ini sangat berbahaya sekali, jangan sampai install aplikasi di luar dari Play Store. Nah, untuk yang ketujuh adalah modus pesan palsu mengatasnamakan hadiah THR. Ini biasanya lewat SMS ya teman. Jadi ada SMS biasanya akan marak ini jelang Ramadan, akan banyak yang dapat SMS berupa penawaran dapat THR seperti ini, tapi kamu harus klik link ini ya. Ini jangan pernah sampai teman-teman klik link yang disertakan di SMS itu sangat berbahaya sekali. Nah, untuk yang ke-8 adalah modus transfer dana pinjaman online ilegal padahal kita tidak daftar. Nah, ini biasanya 100% penipuan teman, karena kita tidak daftar satu pun di pinjaman online ilegal. Jadi kita tidak perlu membayar pinjaman online ilegal walaupun kita ditransfer ya teman, karena itu bukan kebijakan kita tidak ngapa-ngapain tapi malah disuruh bayar. Itu jelas penipuan. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini karena kita sudah dilindungi OJK dan negara. Untuk yang 9 adalah modus penawaran paket wisata atau umroh dengan diskon yang tidak wajar. Nah, banyak sekali kan di media sosial yang umrohnya 30 juta tapi di korting jadi 10 juta, itu tidak masuk akal sekali. Jangan sampai terjebak masalah itu ya teman. Nanti teman-teman kalau ingin daftar di umroh itu harus transfer sekian dana seperti ini dan nanti uangnya akan hilang dan teman-teman tidak akan bisa umroh ya teman. Itu jelas penipuan, salah satu modus yang sangat banyak sekali di media sosial. Nah, untuk yang terakhir adalah modus penyampaian parcel lebaran. Ini juga banyak bertebaran, biasanya lewat WA teman. Ini biasanya kamu dapat parcel lebaran dari PT Mayora, kamu dapat parcel lebaran dari PT Indomie atau yang lainnya, tapi kamu harus bayar sejumlah uang untuk dikirimkan parcel lebaran. Misalnya cuma 300.000 atau 400.000, kamu akan dikirimkan parcel lebaran sebesar 1 juta atau 2 juta. Itu hoax, tidak perlu diperhatikan teman, karena kalau kita sudah transfer nanti kita tidak akan dikirimi parcel lebaran. Jadi itu sangat amat berbahaya sekali, jangan sampai teman-teman terjebak masalah ini.
Nah, itu saja video singkat saya tentang 10 modus kejahatan keuangan yang disampaikan OJK agar teman-teman lebih berhati-hati ke depannya, jangan sampai tertipu masalah ini karena sekarang jelang lebaran, jadi harap berhati-hati saja, simpan uangnya, jangan sampai teman-teman gegabah menentukan hal-hal yang tidak semestinya ada ya teman. Nah, itu video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat ke depannya lebih baik.